Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz? Kelas 12. Ya, saya harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam pembelajaran daring kita ini. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita tidak seperti biasanya. Hari ini kita menggunakan aplikasi Zoom. Masya Allah, Ustadz bisa melihat antum. Apa kabar Zuhri? Alhamdulillah. Dapa? Ya, Masya Allah nih Yunus ada juga nih. Udah bangun Yunus ya? Oke, baiklah anak-anak Ustadz. Terharapkan antum ya dengan pembelajaran kita kali ini lebih semangat ya, bisa lebih aktif lagi, karena jika ada pertanyaan antum bisa langsung menanyakan Ustadz ya. Baiklah anak-anak Ustadz, materi kita yang terakhir adalah tentang, siapa yang masih ingat? Ada anak-anak Ustadz yang masih ingat? Ya. Ya, antum. Oke, ini kita akan mulai pembelajaran kita. Ustaz harap antum bisa mendengarkan dahulu ya, tinggalkan dulu kegiatan antum yang lain, biar bisa lebih fokus dalam pembelajaran ini. Insya Allah kita akan belajar hanya 30 menit ke depan ya anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, tentunya antum ya sudah bisa mempersiapkan peralatan tulis antum ya untuk segera mengikuti pembelajaran kita. Baiklah anak-anak Ustadz, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang budidaya hewan unggas ya. Nah, di sini anak-anak Ustadz, jika antum nanti ada sebuah pertanyaan yang akan Ustadz berikan, antum dapat menjawabnya, itu akan menjadi sebuah penilaian juga untuk antum. Jadi keuntungan bagi antum yang bisa mengikuti pembelajaran ini secara live langsung, jadi Ustadz bisa memberikan penilaian saat materinya disampaikan. Paham ya anak-anak Ustadz? Jadi hal ini tidak bisa didapatkan dari anak-anak Ustadz yang tidak mengikuti secara langsung. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz ingin mengulang sedikit tentang materi kita, yaitu hewan unggas ya. Tentunya materi kita ini akan sangat menarik dan menambah keingintahuan kita ketika hal ini kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Jadi ketika ada budidaya ya atau ternak, itu bisa kita praktekkan, itu akan menarik, lebih menarik lagi kita mempelajari pelajaran ini. Baiklah, kita lanjutkan materi tentang hewan unggas ya. Kita sudah memahami apa-apa saja itu hewan unggas ya. Untuk terakhir kita tentang pakan ya anak-anak Ustadz. Hari ini kita memasuki tentang obat-obatan, vitamin dan hormon untuk pertumbuhan
ya, untuk pertumbuhan. Oke. Baiklah anak-anak Ustadz harapkan kita pembelajaran ini menggunakan Zoom bukan untuk kita bisa bermain-main ya anak-anak Ustadz. Ini Ustadz dengar suara antum sangat ricuh sekali, ya. Oke, baiklah. Ya, ini sebentar Ustadz lagi. Oke. Ya, ini ya kita lanjutkan ya, Yunus. Ini kita masuk tentang vitamin, obat, ya, obat-obatan dan hormon pertumbuhan. Udah, bisa dengarkan Ustadz dengan serius anak-anak Ustadz kelas 12. Ya. Itu jadi obat-obat yang diberikan kepada ternak-ternak kita atau hewan unggas kita itu harus sesuai dosis dan waktu yang tepat saat diberikan, ya. Jadi vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan unggas, ya. Sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Secara alami unggas dapat tumbuh sehat jika mendapatkan pakan dalam jumlah yang cukup, ya. Oke, bisa lanjutkan kembali, ya. Kemudian peralatan panen, ya. Peralatan panen adalah peralatan yang diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat panen, ya. Di samping itu peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Jadi peralatan panen yang paling umum adalah wadah untuk mengumpulkan telur yang telah dipanen seperti ember, baskom ataupun keranjang. Nah, sampai sini paham anak Ustadz? Ya, paham? Ya. Baiklah anak Ustadz. Ustadz ingatkan kembali kepada antum semua, ya. Pada pembelajaran kita ini, pada pembelajaran kita ini Ustadz harapkan jangan menjadikan, ya, saat belajar ini untuk kita saling bercanda-canda, saling tertawa-tawa. Jadi di sini juga Ustadz ada penilaian untuk antum, ya, mengenai adab antum saat belajar, ya. Jadi samakan seperti kita berada dalam kelas. Jangan antum belajar tapi sambil makan, sambil tidur-tidur, ya. Karena Ustadz dapat melihat antum dari sini, ya. Apa yang antum kerjakan, Ustadz dapat melihatnya, ya. Nah, bila perlu antum seperti si Abdurrahim tuh, dia pakai baju sekolah, ya kan? Nah, jadi buatlah suasana seperti di dalam kelas, seperti Rabi'ah
Masya Allah ya. Jordan. Oke, baiklah anak Ustadz, kita lanjutkan kembali. Ya, Ustadz Arab, antum sudah bisa lebih serius lagi. Berikutnya adalah teknik budidaya unggas petelur. Ya, jadi antum bisa lihat kalau kita sering melihat jenis-jenis ayam yang ada di pasar, ya, antum sudah bisa melihat itu. Kira-kira ayam ini petelur atau pedaging, ya, dari jenis warna. Ya, dari jenis warna antum sudah bisa. Ya, anak-anak Ustadz, tentunya ada ya di antara antum yang sudah mengenal ya, kira-kira apa ciri-ciri ayam yang petelur, apa yang pedaging, ya. Ya, baiklah. Kalau kita lihat ayam petelur itu, ya, dia yang berwarna coklat, ya anak-anak Ustadz. Tetapi kalau yang pedaging dia berwarna putih. Jadi kalau antum mau beli ayam atau disuruh umi antum, ya, membeli ayam potong, ketika antum beli yang warnanya coklat, berarti antum beli ayam yang petelur, ya. Sementara kalau untuk pedaging itu ayam yang berwarna putih. Baiklah anak Ustadz, ya, ini teknik budidaya unggas petelur. Sebagai contoh teknik budidaya unggas akan dipelajari dalam budidaya ayam petelur. Perhatikan anak-anak Ustadz, ini kita dapat lihat gambar, ya, gambar ada 2 buah kandang, ya, ada dua buah kandang, ya, yang di sini adalah, nah ini yang Ustadz bilang tadi. Nah, kalau dia warnanya coklat seperti ini, ya, warna coklat seperti ini adalah jenis ayam petelur, ya, jenis ayam petelur. Sementara kalau putih-putih seperti ini adalah ayam pedaging. Jadi yang dijual di pasar yang untuk diambil dagingnya itu yang jenis seperti ini anak-anak Ustadz. Paham ya anak-anak Ustadz? Baiklah. Siapa di antara antum yang bisa menjawab kepada Ustadz? Ya. Boleh chatting saja, dari chatnya saja. Kira-kira apa itu yang dimaksud dengan ayam DOC? Ya, ayam DOC. Ya, ini pekan lalu sudah Ustadz sampaikan. Iya, ayam DOC. Apa itu kira-kira yang dimaksud dengan ayam DOC? Ya, ini ada si Rabiah, ya. Iya. Yang lain? Antum bisa jelaskan DOC itu kepanjangan dari ini Ustadz? Ya. Kata Rabiah yang kurang dari 3 bulan. Nah, si Putra apa Put kira-kira? Nah, ini Masya Allah nih, udah banyak yang ganti baju pakai baju sekolah ini. Ada lagi? Berarti Rabiah aja nih yang sedang mengikuti pembelajaran ini. Ayam yang baru maksudnya yang baru-baru ya. Terus baru netas, Masya Allah. Si Uzaifi ya. Ya, nih ayam yang baru Ustaz ya, day old chicken ya, Masya Allah ya. Jadi maksudnya DOC itu adalah ayam yang baru netas ya, day old chicken, atau ayam yang baru umur satu hari. Nah, Masya Allah, berarti antum mengikuti pelajaran pekan lalu ya. Baiklah Ustaz, lanjutkan lagi. Ya. Nah, umur 10 tahun itu udah nggak hidup lagi ayamnya. Oke, Ustaz lanjutkan ya. Ustaz lanjutkan, nanti insya Allah Ustaz akan berikan pertanyaan kembali ya. Jadi penyediaan kandang ini seperti ini tadi ya anak-anak Ustaz. Sering Ustaz katakan jika kita
ingin membuat sebuah budidaya, hal yang pertama kita persiapkan adalah kandang, ya. Untuk kandang ayam kita bisa buat dari bahan-bahan yang sederhana. Yang penting ya dapat mencegah agar ayam itu tidak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas, ya. Di antara anak-anak Ustadz kira-kira ada nggak yang sudah mulai berusaha atau punya, Ustadz anak punya budidaya ini Ustadz? Ada? Ada anak-anak Ustadz yang sudah mulai membudidayakan, Ustadz anak nggak budidaya ayam Ustadz, anak budidaya ikan misalnya. Ada misalnya, karena lagi tren ikan. Ikan cupang. Yunus ini kayaknya budidaya ini dia sudah nggak asing lagi nih, ya. Dia pernah budidaya ikan cupang, ya. Sekarang apa ini Yunus? Merpati. Masya Allah, si Arbin merpati, ya. Merpati termasuk unggas atau enggak tuh? Coba Ustaz tanya, merpati termasuk unggas apa bukan? Ayo, siapa bisa jawab? Unggas, ya. Iya. Oke. Siapa yang bisa sebutkan apa ciri-ciri hewan unggas? Ya, tadi udah di chat aja. Ya, siapa yang bisa ngechat pertama itu yang Ustaz nilai. Masya Allah. Cepat, siapa pertama masuk? Oke, juri bersayap. Lengkap ya, bersayap, berbulu, berparu. Terus apa lagi? Ini kurang lengkap nih. Bersayap, berbulu, berparu. Harus lengkap. Ya chat dari sini saja, dari aplikasi Zoom ini. Ya. Bersayap, berparu, berbulu. Kurang lengkap? Ya pokoknya siapa yang cepat Ustadz nilai. Bersayap, berbulu, berparu, sunggah hinggap di kabel listrik. Oke ya. Ya, ini bersayap, berbulu, bertelur, berkaki dua. Masya Allah, udah ya. Yang paling lengkap ini Abdur Rahim. Oke. Masya Allah. Oke, Ustaz lanjutkan lagi. Insya Allah nanti habis ini akan ada pertanyaan berikutnya. Ya. Selain itu juga ya, perlu diperhatikan ketika kita membudidayakan hewan unggas ini, kebersihan kandang. Ya anak-anak Ustadz, jika antum budidaya ayam, jika tidak sering membersihkan kandang, maka ya akan menimbulkan aroma yang tidak sedap kemana-mana. Ya, selain itu juga akan dapat menimbulkan penyakit, ya, bakteri, ya. Jadi itu perlu yang diperhatikan dalam budidaya mengenai kandang anak-anak Ustadz ya. Baiklah, Ustadz lanjutkan. Ini sekarang kita masuk ke penyediaan bibit. Nih, bibit ayam dapat kita beli ya di penyediaan bibit. Tetapi apa yang perlu antum perhatikan, ya, apa yang perlu antum perhatikan ketika antum membeli bibit ayam, ya? Apa kira-kira anak Ustadz yang perlu kita perhatikan dalam harga? Masya Allah. Terus antum cari harga yang paling murah, Terus
Kualitas. Kualitas. Oke. Sekarang Ustadz tanya, ini boleh antum eh, sekarang antum boleh chatting Ustadz ya. Kira-kira ciri-ciri bibit ayam yang baik apa saja? Ya, boleh. Tadi yang udah dapat tuh si Usama. Ya, Usama. Ya, silakan Usama. Oke. Ciri-ciri bibit ayam yang baik itu apa-apa saja kira-kira yang perlu kita perhatikan? Ya. Makanannya. Ini dari si Fatur, Masya Allah Fatur nih. Lihat dari keturunannya, berarti induknya ya anak-anak Ustadz. Kemudian kesehatannya, iya tidak ada cacat. Berat badan ideal. Nafsu makan Oke. Kalau bisa antum rangkum menjadi satu jawaban yang komplit ya anak-anak Ustadz. Ya. Ya, ini Rabi'ah. Nafsu makan dari induk yang sehat, bulu menutup rata, Masya Allah ya, tidak cacat tubuhnya, nafsu makan bagus, ukuran berat oke, Masya Allah, ini jawaban Rabi'ah yang paling lengkap ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi anak-anak Ustadz. Coba dengarkan ya, ini waktu kita tinggal sedikit lagi, jadi Ustadz harapkan antum bisa lebih fokus lagi ya. Jadi kemudian kita masuk ke penyediaan pakan ya anak-anak Ustadz. Penyediaan pakan ya, pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan ya. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya pakan ya, anak-anak Ustadz bisa membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung ya, bungkil, tepung tulang dan bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal. Ya, pakan ayam dibagi menjadi dua jenis, yaitu pakan ayam DOC dan pakan ayam darah atau fase grower ya. Ini anak-anak Ustadz ya. Coba kemudian kita masuk ke pemeliharaan ya. Jadi ini adalah sebuah ya kegiatan pemeliharaan unggas petelur yang terdiri dari pemberian pakan, minum dan pengendalian hama atau penyakit ya. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz inginkan antum banyaknya waktu luang antum ya di rumah ya, hendaknya antum bisa berkreasi, terutama yang berhubungan dengan pelajaran prakarya kita ini ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan kepada antum, tentunya pelajaran ini akan semakin menarik kita ketika kita mulai mempraktekannya ya. Kita praktekkan, jika antum nanti ingin mencoba ya tentang materi budidaya hewan unggas ini, antum boleh membeli ya mungkin anak-anak ayam yang berusaha antum pelihara ya. Jadi di dalam pemeliharaan itu antum buat sebuah tabel kegiatan ya, misalnya pada minggu pertama
Antum beli misalnya 2 ekor atau 5 ekor, kemudian antum beri pakan yang kemudian minum, ya. Jadi di situ antum jelaskan, ya, bagaimana pertumbuhannya, ya, selama 1 minggu, apa berat badannya bertambah, ya, ataupun malah mati, ya, malah mati, karena kita mungkin tidak tepat memberi pakannya, ya. Jadi dari hasil laporan itu, ya, Ustadz dapat membuat penilaian pada antum. Ustadz, ana nggak mau ayam Ustadz, kebetulan di rumah ana itu sudah ada burung merpati, ya. Burung merpati juga termasuk hewan unggas, boleh ya. Apalagi Ustadz, ana apa Yunus, ya. Jadi bisa, ya. Tentunya ini akan dipraktekkan, akan lebih menarik dan akan menjadi nilai tambah bagi antum. Bisa nanti dalam laporannya itu antum tampilkan juga ada fotonya, Ustadz ini yang waktu 1 minggu, ini yang 2 minggu, ya, atau ini yang sudah 3 minggu, ya. Masya Allah, ya. Jadi antum bisa, ya. Iya, hewannya unggas karena materi kita unggas, ya. Nanti kita di bab berikutnya mungkin ada tentang ikan, ya, atau hewan-hewan lainnya, hewan hias lainnya, ya. Baiklah anak-anak Ustadz, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, Ustadz rasa antum boleh buatnya dari sekarang, yang akan nanti laporannya 1 bulan ke depan, ya, 1 bulan ke depan. Jadi kan kalau kita mulai pelihara hari ini, 1 bulan ke depan kan baru nampak perubahannya, ya. Masih hidup atau sudah mati kan bisa kelihatan. Nah, ya. Baiklah anak-anak Ustadz, terserah antum, boleh 1 ekor, boleh 2 ekor, boleh 3 ekor, terserah, ya.